Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya kita masih diberi kekuatan, kesehatan untuk boleh memasuki hari yang baru di pagi hari ini. Lewat program motivasi pagi saat ini saya menyapa dan menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua. Doa dan harapan saya biarlah program ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Filipi 4 ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Saudara-saudara terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini di bawah tema keuntungan bersukacita di dalam Tuhan. Saudara-saudara terkasih, bersukacita dalam Tuhan adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Namun, apa sebenarnya makna dari sukacita ini? Sukacita yang Tuhan janjikan berbeda dengan kebahagiaan yang dunia tawarkan. Kebahagiaan dunia seringkali bergantung pada situasi atau kondisi yang kita alami. Namun sukacita di dalam Tuhan adalah sukacita yang tetap, tidak tergoyahkan oleh keadaan apapun. Bayangkan seorang anak kecil yang sedang bermain di taman. Saat hujan turun dia bisa merasa kecewa karena harus berhenti bermain. Tetapi ketika ibunya datang dengan payung dan mengajaknya bermain di bawah naungan payung tersebut, dia bisa kembali bersukacita meskipun cuaca tidak mendukung. Begitu juga dengan sukacita dalam Tuhan. Meskipun dunia menghadirkan tantangan, Tuhan adalah pelindung kita dan kita tetap bisa bersukacita di dalam Dia. Pesan Tuhan pagi hari ini bagi kita semua tentang keuntungan bersukacita di dalam Tuhan. Keuntungan yang pertama adalah sukacita yang melampaui keadaan. Saudara-saudara terkasih, sukacita dalam Tuhan melampaui situasi hidup yang kita alami. Dalam Filipi 4 ayat 4, Rasul Paulus menulis suratnya dalam penjara. Meskipun dia dalam situasi yang sangat sulit, dia tetap mendorong jemaat di Filipi untuk bersukacita. Hal ini menunjukkan bahwa sukacita di dalam Tuhan tidak dipengaruhi oleh kondisi fisik atau keadaan dunia. Ada seorang perempuan tua yang selalu tersenyum dan bersukacita meskipun hidupnya dipenuhi dengan kesulitan ekonomi. Ketika ditanya apa rahasianya, dia menjawab, "Saya tahu bahwa Tuhan selalu bersama saya. Ketika saya merasa tidak punya apa-apa, saya berdoa dan merasakan kasih-Nya mengalir dalam hati saya. Itu lebih dari cukup untuk membuat saya bersukacita." Sukacita yang datang dari Tuhan tidak bergantung pada materi atau keadaan eksternal. Paulus memberi contoh nyata tentang bagaimana kita bisa bersukacita di tengah-tengah penderitaan, karena sukacita itu adalah hasil dari relasi kita dengan Tuhan. Ketika kita percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup kita, bahkan dalam masa-masa sulit kita dapat merasakan kedamaian dan sukacita yang melampaui segala pengertian. Keuntungan yang kedua, sukacita di dalam Tuhan adalah sukacita membawa kekuatan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, sukacita dalam Tuhan bukan hanya memberikan kebahagiaan rohani, tetapi juga kekuatan. Nehemia 8 ayat 10 berkata, "Sukacita dari Tuhan adalah kekuatanmu." Saat kita bersukacita dalam Tuhan, kita mendapat kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Sukacita ini bukan sesuatu yang hanya dirasakan di permukaan, tetapi merasuk ke dalam jiwa dan memberi kita ketahanan untuk bertahan di tengah-tengah kesulitan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang pelari maraton mungkin merasa kelelahan di tengah lomba, tetapi dia harus berlari karena membayangkan sukacita di garis finish. Sukacita itulah yang memberikan energi tambahan
dan kekuatan untuk terus melangkah. Begitu pula ketika kita menghadapi masalah, sukacita dalam Tuhan memberi kita semangat dan kekuatan untuk terus berjalan, bahkan ketika situasi tampak sangat sulit. Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita mengalami sukacita dalam Tuhan, itu memberi kita kekuatan yang berasal dari iman bahwa Tuhan memegang kendali atas segala hal. Kita tahu bahwa apapun yang kita hadapi, kita tidak pernah sendiri. Dan yakinlah, inilah yang membuat kita bisa terus maju. Yang keempat, keuntungan bersukacita dalam Tuhan adalah sukacita sebagai kesaksian hidup. Sukacita dalam Tuhan merupakan kesaksian hidup yang kuat bagi orang-orang sekitar kita. Dunia seringkali penuh dengan kesulitan, stres, keputusasaan. Ketika orang lain melihat kita tetap bersukacita di tengah-tengah badai kehidupan, mereka akan melihat sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Sukacita yang kita miliki menjadi kesaksian tentang iman kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keuntungan yang keempat bersukacita di dalam Tuhan adalah kita harus terus memberitakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Maka orang yang bisa melihat, menyaksikan, mendengar apa yang kita sampaikan, mereka juga bisa bersukacita di dalam Tuhan. Jangan miliki sukacita itu hanya kita sendirian, tapi bagikan supaya banyak orang juga mengalami sukacita yang sama di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk terus bersukacita di dalam Tuhan. Karena ketika kita mampu bersukacita di dalam Tuhan, kitalah yang diberkati oleh Tuhan. Kita punya kekuatan baru, kita punya daya tahan untuk menghadapi setiap persoalan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan dipuji, Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita hari ini. Haleluya. Amin.